bisa keluar fruity, bisa keluar spesi, rempah-rempah. Itu akan muncul di sana. Nah, itulah uniknya di kopi. Tidak sembarangan kita minum kopi yang ada di pinggir jalan, nah tinggal nyangkruk kemudian dicelah. Itu mereka peminum, tapi bagi penikmat ya agak ribet sedikit. Agak ribet sedikit, gitu tapi ya. kita bisa menikmati. Nah, yang bikin Pak Pratmaja aja deh, saya minumnya aja deh. Tinggal nanti ambil. Kalau Mbak Gana ke Banyuwangi langsung mampir ke Mas Prat. Nanti tak kenalin. Sekarang kan udah kenalan. Nanti kalau ke Banyuwangi langsung tak kasih nomor WA-nya. Mampir punya kafe Mbak. Wow, Prat punya kafe sebelang, jadi mampir di kafenya. Wow, lain kali cerita Pak di Koteka. Boleh. Iya, tentang kopi perkopian. Ya, boleh dengan senang hati. Ya. Nah, kemudian kita teruskan, kopi masing-masing daerah itu akan berbeda-beda karakter tergantung lokasi, tinggi tempat. Nah, kebetulan yang di Banyuwangi perpaduan antara kadar garam dan belerang itu muncul rasa kakanat sama nati. Jadi ada karena di situ banyak lingkungannya pohon kelapa dan kacang-kacangan. Nah, jadi setiap daerah akan beda. Jadi sama-sama robustanya dengan punyanya Temanggung akan beda. Punyanya Java Pranger yang ada di Jawa Barat juga akan beda. Jadi memang beda-beda. Yang rasa durian tadi kayaknya ada disebut pohon durian di sekitar gunung. Iya, di situ banyak durian juga khas duriannya. Yang paling terkenal adalah manggisnya. Manggis itu juga punya ciri khas di Banyuwangi, bahkan sampai ekspor ya manggis. Manggis Banyuwangi sudah diekspor ke Arab Saudi, ke Hong Kong, ke Cina, ke Jepang, ya karena memang punya ciri karakter sendiri yang nggak bisa ditiru di daerah lain. Itu yang khusus manggis. Nah, untuk buah-buahan yang terkenal adalah manggis, durian, sama kopi. Itu yang jadi paling pokok di Banyuwangi. Monggo kalau nanti ke Banyuwangi mampir. Ya, siap Bapak ya. Baik Mbak. Karena sudah ada 15 peserta, kita mulai saja acaranya ya. Boleh. Ya. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan, bisa nanti kita tanya jawab setelah Mbak Asita akan menceritakan tentang Banyuwangi lewat PowerPoint. Dan ini sudah masuk sekitar sebentar. Pak Taufik juga ya. Oh, saya kira Pak Taufik ikut kita acara di ini ya. Oke, baik. Saya mulai ya. Sudah mulai, Mbak? Sudah bisa mulai? Selamat sore, Assalamualaikum. Sebentar. Saya buka dulu ya, Mbak ya. Oke. Baik. Ini mau ditutup dulu atau dibuka seperti ini atau bagaimana PowerPoint-nya? Mbak langsung dibuka aja, langsung dibuka aja ya, takutnya nanti nggak bisa kebuka. PowerPoint. Sebentar, ini Pak Trilokon juga masuk, keren banget. Saya akan mematikan dulu supaya keramaian yang ada di sini agak teredam, Mbak. Ini kebetulan teman-teman sedang berada di Bogor juga ikut. Sebentar, oke baik. Sudah mulai, Mbak? Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Stigman, sekretaris dari komunitas Traveler Kompasiana. Saat ini bertindak sebagai moderator acara Koteka Talk ke-117 yang mendatangkan salah satu narasumber yang juga Kompasianer, yaitu Mbak Asita Deka yang ada di Banyuwangi. Dan Mbak Asita ini selain menulis di Kompasiana juga menulis buku travel dan senang jalan-jalan. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mbak Asita selaku narasumber. Ada beberapa peserta yang sudah hadir. Ada Mbak Cita, ada Mbak Diah, ada Pak Edi, ada Mbak Evi, ada Mbak Mei, ada Dek Mira, ada Mbak Nini, ada Pak Pratmaja, ada Mbak Rina, Mbak Rita, Mbak Siti di Bonn, Jerman, Mbak Tantri di Tangerang Selatan, Pak Taufik yang saat ini dalam perjalanan di Bogor ya, kemudian Mbak Tika, Pak Trilokon yang ada di Sulawesi, Mbak Tutu yang saya nggak tahu di mana ya,
Di Jember, Mbak Tutu. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, untuk semangat, waktu, dan energinya. Hari ini kita akan membahas tentang Wonderful Indonesia, Majestic Banyuwangi. Jadi akan diceritakan tentang wisata petualangan dan budaya di Banyuwangi, yang katanya juga sebagai Sunrise of Java oleh Mbak Asita Deka. Baik, sebelum presentasi atau PowerPoint akan disampaikan oleh Mbak Asita, saya akan membacakan sedikit tentang Mbak Asita. Namanya Mbak Asita Deka. Saya nanti mau tanya nih, Deka singkatannya apa nanti ya. Kemudian pekerjaan adalah traveler dan penulis buku wisata. Mbak Asita pensiunan wartawan peneliti harian Kompas. Pernah menjadi kontributor berita travelkompas.com dan pernah mendapat anugerah Pewarta Wisata Indonesia juara 1 media online dari Kemenparekraf dengan tulisan Keraja Ampat tidak mahal. Jadi dengan usia 60 tahun masih tetap produktif. Tadi saya dengar bahwa hari ini akan ada acara gerak jalan atau olahraga ya, aduh keren banget. Jadi saat ini masih berada di hotel dan saatnya Mbak Asita untuk menyampaikan. Silakan Mbak Asita, waktu dan tempat. Kami persilahkan Mbak Gana atas menyampaikan waktunya. PowerPoint. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Asita hari ini akan menceritakan tips untuk menuju Banyuwangi dan menceritakan tujuan wisata apa aja yang ada di Banyuwangi. Wisata di Banyuwangi itu ada wisata petualang dan budaya. Saya Asita, pekerjaan adalah traveler dan blogger di Kompasiana. Penulis dari 3 buku, saya pernah menulis tentang Raja Ampat ini, kemudian menulis tentang Flores, dan pernah menulis tentang Pak Jokowi biografi, itu pesanan. Wow. Saya juga pernah menjadi kontributor kompas.com dan alhamdulillah di tahun 2011 pernah mendapat anugerah Pewarta Wisata Indonesia ketika saya menjadi kontributor kompas.com tentang tips wisata murah ke Raja Ampat, dan itu suatu hal yang luar biasa, di luar dugaan, karena saya tidak tahu kalau tulisan saya itu dinilai oleh kantor Kemenpar. Tiba-tiba saya diundang Kemenpar dan mendapat hadiah juara 1, mendapat hadiah uang tunai waktu itu ya, 2011. Iya, bahaya. Dan dapat piala dari langsung Ibu Mari Pangestu zaman itu. Oh, itu lomba Mbak ya? Bukan lomba. Jadi tulisan kita tanpa sepengetahuan penulis dinilai yang dimuat di media online, begitu Mbak. Oh, jadi otomatis yang semua penulis di media online wisata dinilai oleh Kemenpar, dan tiba-tiba saya diundang untuk mendapat penghargaan. Jadi saya nggak tahu kalau dinilai, tapi mereka menilai dari viewer. Mungkin saya waktu itu viewernya 75.000 untuk Raja Ampat. Iya. Begitu Mbak. Iya. Selanjutnya saya mau cerita tentang Banyuwangi. Banyuwangi itu kabupaten Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa yang terluas di seluruh Jawa. Banyuwangi itu kabupaten yang paling luas. Di sana ada penduduk lokal yang namanya suku Osing dan punya perkampungan namanya Kampung Osing di Desa Kemiren. Asal nama Banyuwangi, mungkin saya ceritakan sedikit. Banyuwangi kenapa dinamakan Banyuwangi? Itu kan berarti air harum ya. Kalau bahasa Indonesianya air harum. Kalau bukan orang Jawa mungkin nggak tahu artinya air harum. Jadi Banyuwangi itu ceritanya, legendanya ini ya, bukan kenyataan, legendanya. Zaman dulu ada patih yang disuruh oleh rajanya untuk mencari obat. Karena rajanya itu ingin naksir dari istri ini, patih ini yang namanya Sri Tanjung. Jadi Sri Tanjung ini terkenal wanita cantik, istrinya Prabu ini patih. Nah, suatu hari setelah pulang disuruh cari obat, patihnya menghadap raja. Raja menceritakan kalau istrinya mau digoda oleh raja. Tapi patihnya kan nggak percaya, masa sih istri saya mau digoda gitu. Dia tanya ke istrinya,
kamu memang mau digoda oleh raja? Istrinya bilang, nggak mau. Tapi patihnya ini nggak percaya. Masa digoda raja nggak mau? Kalau gitu kamu saya bunuh. Kalau kamu matinya nanti bau bangkai, berarti bener kamu main serong dengan raja. Tapi kalau nanti matinya kamu wangi itunya, kan minta dibuang di sungai. Nah, itu nanti kamu berarti nggak serong. Setelah dibunuh, dia dibuang ke sungai. Bener, sungainya ternyata wangi. Langsung patihnya teriak-teriak, Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi. Ternyata istrinya nggak serong. Nah, itulah menjadikan nama Banyuwangi. Begitu ceritanya. Nah, terus Banyuwangi juga terkenal dengan nama Kota Blambangan, Kota Santet, Kota Using. Mungkin pernah cerita-cerita zaman dulu ya. Banyuwangi terkenal santet. Tapi jujur, saya masa kecil di Banyuwangi tahu di mana dukun santet. Tapi sampai hari ini masih ada ya, Mbak? Masih ada? Ya, kalau Mas Prat pasti tahu dukun santet ya masih ada. Kan Mas Prat sana lama tinggal di Banyuwangi. Tapi jujur aja, saya masa kecil di Banyuwangi selama SD sampai SD tuh nggak tahu di mana dukun santet. Sekarang aja kalau dicari mana dukun santet ya nggak tahu. Kita harus nyari-nyari di kampung, tanya orang Pak Lurah kali. Di mana dukun santet. Begitu Mbak. Terus Banyuwangi terkenal yang utama kan Gunung Ijennya dengan Blue Fire. Kemudian terkenal dengan kulinernya yang beragam. Kuliner asli di sana ada rujak soto, sego tempong, sego cawuk. Begitu, Mbak. Nah, pertama-tama saya ceritakan cara menuju Banyuwangi dari Jakarta. Dari Jakarta itu ada pesawat, Batik Air, dan Citylink. Cuma sekarang tiketnya lagi mahal, Mbak, karena cuma satu kali pesawat terbang ke sana PP. Jadi pesawatnya itu mulai 2,5 juta sampai 3,5 juta PP. Mahal karena nggak ada pilihan lagi, cuma naik itu bisanya Citylink atau Batik Air. Jakarta Bali aja PP 1,5 juta, sekali jalan 750 ada. Tapi kalau ke Banyuwangi sekali jalan 1/4 atau 1,8 juta. Tadi saya cek 1,8 juta untuk besok penerbangan karena mungkin weekend ya. Kemudian pilihan kedua bisa naik kereta api. Kalau naik kereta api kita dari stasiun Gambir atau Senen ke stasiun Gubeng dulu. Di sana ada pilihan Bima atau Kertajaya atau kereta api Gaya Baru Selatan. Nah, dari situ baru kita naik kereta stasiun Gubeng ke Banyuwangi ada pilihan kereta Mutiara, kereta Sri Tanjung, kereta Jayakusuma. Nah, dari naik kereta bisa diatur harganya langsung ke Banyuwangi bisa 500.000 kalau kita naik ekonomi. Tapi kalau kita naik bisnis atau eksekutif bisa 800.000 sekali. Dan pilihan ketiga naik bis. Lah ini dari Banyuwangi enaknya ada bis sleeper dari Terminal Pulau Gadung, ada bis sleeper langsung Banyuwangi. Jadi kita nggak mikir lagi transit kemana, mau makan apa, karena dengan bayar 550.000 kita langsung dapat makan 2 kali dan langsung bisnya nyampe dari Pulau Gadung langsung ke Terminal Ketapang Banyuwangi. Jadi saran saya kalau ingin petualang naik bis sleeper. Daripada naik kereta api, transit, masih mikiri makan. Ini 505.000 nggak mikiri makan lagi. Begitu, Mbak. Oh, iya. Kemudian destinasi utama Banyuwangi. Destinasi utama Banyuwangi yang legend dari dulu itu Gunung Ijen karena punya Blue Fire. Kemudian Taman Nasional Baluran, Desa Wisata Kemiren, dan Pulau Merah. Destinasi lain yang tidak kalah menarik ada Pantai Sukamade, Pantai Teluk Hijau, Pulau Tabuan, Pantai Pelempung, Pantai Bum, Jawatan Benculuk, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Alus Purwo, Sadengan. Nah ini Mbak yang menarik di Gunung Ijen. Gunung Ijen itu satu-satunya di dunia yang ada Blue Fire. Tapi kita ke sana harus pagi. Harus jam 1 mulai naik gunung, nanti jam 3 nyampe sana bisa ngelihat Blue Fire. Karena Blue Fire ini kalau sudah matahari terbit sunrise, udah nggak bisa dilihat, udah hilang api birunya. Jadi saran saya, kalau ingin melihat Blue Fire, naik Gunung Ijen, berangkat dari Paltuding itu jam 1. Wow. Dari titik akhir desa terakhir itu Paltuding namanya. Lah itu naik sekitar
2 jam dengan ketinggian sekitar 2.500 mdl. Saya 3 tahun yang lalu, Mbak, masih kuat loh naik sendiri. Wow, 2 keren. jam. Di usia 3 tahun yang lalu, 5-7 tahun, saya masih kuat naik sendiri tanpa ojek. Lah itu, Mbak, uniknya di Gunung Ijen, itu memang pemerintah menyediakan guide yang menyediakan juga ojek itu, Mbak, dorong itu, ojek dorong. Dengan bayar 800.000 PP. Nah, mereka itu adalah penambang belerang yang beralih fungsi menjadi ojek orang. Kan awalnya dulu dia penambang belerang, angkut belerang, itu ojeknya. Tapi karena banyak orang yang malas, orang Indonesia terutama ya, malas naik atau nggak kuat naik, ya. karena gemuk, atau karena malas naik, capek, atau karena penyakit, tapi ingin lihat kawah Gunung Ijen, akhirnya Pemda Banyuwangi mencari solusi penambang-penambang belerang ditawari untuk alih fungsi jadi ojek orang. Lah, tapi bayarannya mahal. 800.000 PP karena yang narik itu 3 orang, Mbak, gantian. Oh lala. Jadi itu yang berapa jam, naik ke Mbak? atas Dari bawah ke atas itu dengan ojek berapa jam ya? Kalau dengan ojek 1 jam bisa. Oh, oke. Karena mereka kan 3 orang gantian dorong, gantian nyeret, gitu. Dan penambang belerang sendiri, kalau jalan, mereka 1 jam bisa, karena mereka tiap hari, Mbak, ya, udah nambang belerang. Nambang belerang itu, mereka sekali turun itu 80 kilo loh, Mbak, yang digendong itu. Wow. Jadi luar biasa Gunung Ijen ini. Gunung Ijen ini udah masuk Lonely Planet untuk tujuan wisata Indonesia yang paling top. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ini Taman Baluran. Nah, Taman Baluran ini mininya Sabana Kenya, Mbak. Kalau Sabana Kenya kan ada gajah, ada harimau, ya. Kalau Taman Baluran ini Sabana mininya Kenya Indonesia. Di sana ada rusa, ada monyet, ada merak, ada ayam alas, ada kerbau. Lah, uniknya di sini ada kerbau liar, Mbak. Cuma kerbau liarnya tuh sekarang keluarnya agak sore, dan the best-nya ke Taman Baluran itu sore hari pas sunset. Kalau pas sunset tuh langitnya jadi merah begitu, terus binatangnya mulai keluar. Kalau siang hari kita cuma lihat rusa, ayam alas, monyet paling, Mbak, begitu. Dan di situ juga ada Pantai Bama yang kita bisa melihat monyet-monyet mandi. Kalau pagi hari ada lucunya di Pantai Bama ini, banyak monyet-monyet mandi bareng sama teman-temannya, itu agak unik menurut saya. Terus ada hutan mangrove juga. Kemudian ke Desa Wisata Kemiren. Desa Wisata Kemiren itu di bawah lereng Gunung Ijen. Jadi saran saya, kan pagi naik Gunung Ijen, turun dari Gunung Ijen paling jam 9, jam 10, sebelum masuk kota Banyuwangi, saran saya mampir ke Desa Kemiren, karena ini kampung desa suku Using, Mbak. Di situ ada rumah adat yang bentuknya limas dan dindingnya bambu. Dan memang oleh Pemda Banyuwangi, kampung Using ini dirawat, dipelihara, dibangunkan rumah yang yang tradisional, memang untuk supaya kunjungan wisata. Jadi dapurnya masih tradisional seperti ini, tumang ya, pakai kayu-kayu, kemudian wanitanya masih makan sirih. Terus di sana ada musik lesung, emak-emak sepuh itu kalau ada tamu banyak main musik lesung. Kemudian di Kampung Using ini juga ada pendopo, Mbak, yang memungkinkan tamu-tamu kelompok ingin melihat tari gandrung, ingin makan sego tempong, sego cawuk, pite uyah, makan rejak soto, itu dipaketkan dengan nonton gandrung per kepala 150.000, itu kita bisa pesan ke adminnya Desa Kemiren lewat Instagram. Kita berkelompok minimal 20-30 orang, mereka langsung memberi pertunjukan itu, Mbak, tari gandrung, sama musik lesung, sama makan makanan tradisional Banyuwangi, begitu, Mbak. Tapi harus kelompok ya, kalau 1-2 orang jadinya mahal kan, bayarnya minimal harus 3 juta soalnya. Itu 3 juta untuk seluruh paket atau satu orang? Seluruh paket, kalau satu orang. Tapi kalau karena satu orang 150.000, kalau 20 orang baru 3 juta. Jadi mendingan bawa kelompok 20 orang, mungkin teman-teman reuni, teman-teman kantor. Jadi gitu. satu orang satu kelompok, jadi gitu satu orang ditarik 150. Pokoknya mereka taunya 3 juta satu orang.
1 kali pertunjukan gitu, Mbak. Karena memang kan harus bayar penari gandrung, harus bayar pemain musiknya, pemain itunya kan banyak, Mbak, melibatkan orang banyak. Iya, betul, Penari gandrung biasanya 3, 2, terus Mbak Asita nari tuh. Iya, ini saya ikut nari karena saya apa ya, melihat orang nari kok semangat, terus pada bapak-bapak pada ngibing ya, pada ngibing. Jadi saya turun nggak tahan saya. Ya, Mbak, iya. Selanjutnya ke Pulau Merah lah. Pulau Merah ini memang agak jauh ya. Jadi ke arah selatan. Tapi Pulau Merah itu menarik pas sunset juga. Jadi menjelang sunset sekitar jam 5 itu langit di sekitar Pulau Merah ini langsung warnanya merah. Saya nggak tahu, mungkin alamnya kan di sana nggak ada polusi ya, Mbak ya. Di sana kan nggak ada polusi, nggak seperti Jakarta. Jadi kalau menjelang sunset jam 5 sore itu warnanya merah. Terus Pulau Merah ini kecil pulaunya, cuma 1 putaran paling 3 hektar gitu. Tapi yang menarik di situ yaitu pohon-pohonnya itu rindang karena nggak tersentuh orang dan tidak berpenghuni. Jadi membuat efek merah di langitnya begitu, Mbak. Ini agak jauh ya dari pusat kota, itu 80 kilo, sekitar 2 jam dari pusat kota, tapi jalannya udah mulus. Itu ke arah Kecamatan Pesanggeran. Nah, kemudian ini Taman Nasional Alas Purwo. Nah, di sini yang menarik, kalau tadi di Sabana Baluran itu kan susah nyari binatang karena sore baru keluar. Tapi di Taman Nasional Alas Purwo ini beda. Kita datang di Alas Purwo ada namanya Sabana Sadengan. Itu sudah disiapkan oleh Taman Nasionalnya, binatang-binatangnya sudah ada, Mbak. Jadi kayak di Afrika, binatang-binatangnya sudah ada kerbau, ada rusa. Jadi seperti foto ini. Kerbau, rusa, ada monyet, ada merak. Karena mereka apa ya, seperti dirawat tapi di kebun binatang yang liar gitu loh. Jadi disiapkan makannya di sabana. Sabananya di sini selalu disiram oleh Taman Nasional petugasnya, kayak yang masuk ikut Departemen Kehutanan, supaya mereka selalu makan rumput segar gitu. Dan jalannya mulus. Dari Banyuwangi ke Alas Purwo ini 2 jam jalannya udah mulus. Kalau dulu berbatu rusak, tapi sekarang udah mulus. Kemudian di sana juga ada pantainya. Setelah dari Sabana kita ke pantai, pantainya Pancur namanya, itu juga bagus, pantainya masih liar, nggak ada apa-apa kayak diperbaiki, dibikin jalan trotoar kayak Kuta, itu beda banget. Kalau Kuta kan ini, Mbak ya, sudah disiapkan untuk turis, ada trotoar, ada jalanan. Kalau di Pantai Pancur tuh udah datang kita liar, kayak Mbak pernah datang mungkin di Pantai Raja Ampat lah gitu, yang datang udah masih liar, masih asli gitu loh. Jadi bagusnya di situ. Alam Banyuwangi itu, Mbak, bagusnya, Mbak, banyak alam liar yang dibiarkan begitu loh. Jadi kelebihannya itu Banyuwangi. Kemudian di sana juga ada pura Hindu. Jadi di daerah Taman Nasional Alas Purwo ini, bagi warga Hindu yang tinggal di Banyuwangi, mereka kalau berdoa di pura nggak perlu datang nyebrang ke Bali, mereka punya pura sendiri. Namanya Pura Saraswati, termasuk bagus puranya menurut saya. Hampir mirip pura-pura di Bali begitu, Mbak. Nah, kemudian event acara di Banyuwangi itu kan banyak. Tiap tahun setelah Bupati Anwar Anas menjadi 2 periode itu menjabat, setiap tahun itu hampir ada 70 sampai 80 kalender acara di Banyuwangi. Jadi setiap bulan ada aja acara. Tapi puncak acaranya yang masuk kalender wisata Departemen Kemenpar, Departemen Kementerian Pariwisata itu Gandrung Sewu. Gandrung Sewu ini adalah 1000 pemain penari gandrung yang dari anak-anak SMP, SMA berlatih selama 6 bulan untuk menari bersama di Pantai Bum. Kemarin terakhir mereka pentas 27 Oktober di Pantai Bum Banyuwangi, dan itu sukses karena diliput media lokal dan asing, kemudian viral juga di Instagram, Twitter, karena sangat menarik, Mbak. Bayangin 1000 orang menari gandrung dengan menari bareng, sama gerakannya, sama musiknya, sama lenggak-lenggoknya, itu sangat bagus. Dan apa ya, ini banget lah. Adanya cuma di Banyuwangi, atraktif banget karena adanya cuma di Banyuwangi. Kayak Jember Fashion, adanya cuma di Jember gitu, Mbak. Nah, Gandrung Sewu itu adanya cuma di Banyuwangi, nggak mungkin ada di kota lain gitu. Ada tanggal khusus atau bagaimana? Iya, tanggal khusus.
Kemarin tanggal 27 Oktober tahun ini. Tahun 2022 27 Oktober. Nah, tahun sebelumnya karena pandemi hanya virtual tahun sebelumnya. Tapi 3 tahun yang lalu itu selalu antara Oktober November. Biasanya Dinas Pariwisata Banyuwangi itu akan membuat kalender acara 2023 tahun sebelumnya nanti di akhir Desember, Mak. Nanti di akhir Desember kita sudah tahu kalender acara kapan Gandrung Sewu, kapan Banyuwangi Ethno Carnaval, kapan festival Ijen Jazz. Jadi di situ banyak festival. Yang paling menarik festival Ijen Jazz itu nanti Desember perkiraan pertengahan. Terus 10 Desember ada Banyuwangi Ethno Carnaval, itu hampir kayak Jember Fashion Carnaval, tapi Banyuwangi Ethno Carnaval itu dibedain, dia menampilkan tradisional pakaian tradisional Banyuwangi yang dimodernkan kayak Jember Fashion Carnaval gitu, Mbak. Menarik juga itu. Luar biasa. Nah, ini Mbak, jadi di Banyuwangi itu setiap tahun ada event, dan 2022 ini eventnya hampir 80. Tapi puncaknya di itu tadi Gandrung Sewu, kemudian nanti Banyuwangi Ethno Carnaval dan Ijen Jazz. Jadi puncaknya itu di bulan Oktober, November, Desember di akhir tahun. Puncak-puncaknya acara. Kalau Januari sampai September biasanya acara lokal aja, Mbak, gitu. Biasanya diundang juga Mbak Asita dalam acara-acara di Banyuwangi? Gini, untuk tahun ini karena saya sudah kenal kepala dinas pariwisatanya, untuk tanggal 10 besok saya akan datang ke Banyuwangi ke itu acara Banyuwangi Ethno Carnaval karena sudah kenal, jadi akan diundang begitu, Mbak. Wow, luar biasa. Kalau tahun sebelumnya saya datang sendiri karena tahun sebelumnya kan nggak kepikir mau bikin buku. Nah, tahun ini kan baru terpikir bikin buku. Saya ke kepala dinasnya minta untuk menjadi membuat kata pengantar. Jadi akhirnya kami sudah japrian lah, sudah mengenal secara pribadi japrian. Jadi dan alhamdulillah juga bupatinya yang sebelumnya Pak Anwar Anas kan sekarang di Menpan, menjadi menteri Menpan. Lah, alhamdulillah suami saya itu pensiunan Menpan, jadi kenal sama Pak Bupatinya yang dulu dan sekarang jadi Menpan. Jadi insya Allah doakan nanti bukunya akan saya berikan langsung ke Pak Menteri Menpan karena suami saya kenal, Mbak. Insya Allah. Bagus, begitu. Bagus. Nah, kemudian yang terakhir saya cerita tentang makanan asli Banyuwangi. Di Banyuwangi ada rujak soto. Bayangin rujak soto. Rujak cingur, petis, dicampur soto. Sotonya di Banyuwangi itu sotonya jeroan isinya. Jadi babat sama usus sama paru. Terus dicampur dituangkan ke rujak. Kalau kita bayangin mungkin amis atau apa ya. Tapi kalau kita udah nyampe Banyuwangi makan di warung, Mbak, itu nggak ada amisnya, nggak ada apa-apanya, dan rasanya seger. Harganya kira-kira berapa ya, Mbak, satu porsi? 20.000, Mbak. Wah, murah banget. Di sini cuma Mbak, Banyuwangi itu terpilih menjadi kota paling murah di Indonesia. Murah tadi ya. Karena sego cawuk 5.000 masih ada. Ya ampun, kayak nasi kucing ini. Iya, nasi kucing, kayak nasi kucing, memang kayak nasi kucing. Terus yang kedua makanan sego tempong. Lah, sego tempong itu, Mbak, sebenarnya hanya nasi, lalapan, sambal, sama lauk pauk, gorengan ikan, gorengan ayam, gorengan daging, pepes-pepes. Tapi kenapa disebut sego tempong? Karena tempong itu artinya menampar pipi. Jadi karena sambelnya pedes sampai rasa ketampar pipinya. Gitu. Oke, pakai sandal ya. Iya, jadi begitu. Kemudian ada minuman es temulawak. Kalau di Banyuwangi, Mbak datang ke hotel-hotel bintang 5, welcome drink-nya itu bukan minuman jus-jus, tapi temulawak. Karena di sana minuman temulawak ini paling hit di Banyuwangi sebagai minuman asli Banyuwangi. Kayak di Malang namanya jus apel. Jus apel. Gitu, Mbak. Iya, kalau di Banyuwangi es temulawak. Kemudian kalau sego cawuk itu campuran ini, Mbak, dari kelapa. Ada kelapa diparut, dicampur nasi, dimakan sama lauk pauk. Kemudian ada pecel pitik. Lah, pecel pitik ini jadi ayam dipotong-potong, disuir-suir, diberi bumbu,
terus dicampur gitu Mbak. Memang banyak makanan asli, tapi sebenarnya gini loh, Banyuwangi itu punya nama istilah makanan asli sendiri kayak sego cawuk, nasi tempong, kayak tadi apa namanya soto rujak. Tapi sebenarnya itu ada di Jawa Timur makanan itu, iya kan? Rujak ada, soto ada, tapi mereka mencampur lah gitu loh. Jadi mereka tuh kesannya mempunyai makanan asli sama sego tempong, rujak soto, tapi sebenarnya di kota lain ada. Ya, foto juga ada. Tempong di kota lain kan paling namanya nasi sambel, apa nasi campur gitu kan. Orang Banyuwangi pinternya itu membuat nama sendiri gitu Mbak. Kemudian ada botok simbukan. Mbak kalau pernah dengar daun simbukan, pernah dengar lah, itu juga makanan asli Banyuwangi. Juga ada botok itu Mbak. Ya. Madu, sarang madu, sarangnya tawon. Itu juga makanan asli sana. Jadi terus sayur kelor. Ada restoran di Banyuwangi yang ini Mbak menyuguhkan kayak sayur kelor. Kan kalau di kota-kota besar Jakarta nyari sayur kelor harus masak di rumah. Tapi kalau di Banyuwangi ada Mbak. Itu sayur kelor. Kemudian Banyuwangi terkenal seafoodnya juga. Hampir restoran seafood di Banyuwangi itu banyak pilihan karena Banyuwangi kan kota pantai ya. Dan terkenal dengan nelayan Muncar. Di Muncar itu kan kecamatan yang pantai lokasinya, yang nelayan-nelayannya sebagian besar pekerjanya itu sebagai nelayan. Sebagian masyarakatnya sebagai nelayan. Jadi di Muncar itu ada pabrik-pabrik tuna, Mbak. Pabrik-pabrik kalengan sarden karena asalnya dari Muncar itu sarden-sarden itu kebanyakan. Kemudian, nah ini beberapa pilihan warung-warung yang ada di Banyuwangi. Yang legend itu ada Pondok Wina, ini ayam kampung yang sudah lama banget. Saya masih SD aja udah ada Pondok Wina, berarti umurnya hampir 50 tahun. Oh iya, terus ada juga makanan di sana rawon pecel, Mbak. Jadi orang Banyuwangi memang suka nabrak-nabrak makanan. Jadi rawon, terus pinggirnya dikasih pecel. Jadi kita makannya dicampur rawon sama pecel. Itu adanya di warung Bi Ati di Jalan Ahmad Yani. Kalau tadi yang saya ceritakan Pondok Wina itu di Basuki Rahmat, begitu Mbak. Wah, asik nih. Saya kira udah cukup Mbak ya, udah lengkap cerita tentang kuliner, tujuan wisata. Sekarang saya silakan teman-teman untuk bertanya atau Mbak Gana untuk bertanya. Terima kasih Mbak Gana atas Terima kasih Mbak Asita. Aduh, saya kok jadi lapar tadi bilang apa tadi? Rujak soto, nasi ada bodoh. Itu zaman kecil, Mbak. Di Jerman mana ada? Oke, Mbak Gana kalau ingin kuliner-kulineran nanti diantar Mas Prat. Mas Prat siap mengantar ya Mas Prat. Kalau Mbak Gana pulang kampung, dicolek nanti ya? diantar ke Banyuwangi. Iya, insya Allah tahun depan Bapak. Silakan ditutup presentasinya sehingga nanti mungkin kita akan mempersilahkan teman-teman yang ada di sini untuk bertanya langsung pada Mbak Asita Deka. Mbak, tadi kan diceritain bahwa Mbak Asita ini memang sedang dalam rangka membuat buku. Ini mungkin di bagian tengah ini di stop dulu Mbak untuk layarnya. Nah, tadi kan diceritakan akan membuat buku tentang Banyuwangi. Nah, apa sih yang melatar belakangi Mbak Asita ini ingin membuat buku tentang Banyuwangi? Karena kan memang bukan kelahiran Banyuwangi nih, cuman suaminya aja yang kelahiran Banyuwangi. Jadi ceritanya begini, awalnya saya kelahiran asli Jember, tapi ayah saya bekerja di perkebunan Terbasala, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. Jadi saya sampai sekolah SD di daerah Banyuwangi. Jadi saya tuh lulusan Mbak, SD perkebunan Terbasala, Glemor, Banyuwangi, baru SMP, SMA kuliah di Jember. Nah, mertua saya asli Banyuwangi. Dulu-dulu saya nggak kepikir bikin buku Banyuwangi, tapi setelah sekarang viral tujuan wisata Banyuwangi, setelah viral orang ngomong Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi. Sekarang tuh orang Jakarta, Mbak. Kalau dulu kan ke Belitung pikirannya ya. Kalau rapat-rapat itu. Sekarang enggak, ke Banyuwangi gitu. Karena mereka udah bosen. Raja Ampat udah tahu, Belitung udah tahu, Solo udah tahu, mungkin Padang udah tahu. Yang banyak belum tahu Banyuwangi. Jadi saya akhirnya kepikir, dan banyak temen yang tanya,
gimana sih caranya ke Banyuwangi? Kan teman-teman biasanya males googling ya, gimana caranya naik kereta, naik pesawat. Jadi saya akan cerita di buku saya nanti, cara ke Banyuwangi, naik kereta, naik pesawat, naik bis. Saya juga akan membantu membuat itu biaya-biaya berapa, naik kereta, naik bis, biaya per hari. Juga akan bikin itinerary di sana, kalau menginap 2 hari kemana, 3 hari kemana. Jadi kalau 2 hari itu paling dapatnya Ijen sama Sabana Baluran. Kalau 3 hari baru Ijen, Sabana Baluran, Jawatan Benculuk sama Pulau Merah. Kalau ingin dapat semua, Mbak, seluruh tujuan wisata Banyuwangi harus seminggu, Mbak. Karena Banyuwangi itu tujuan wisatanya selatan, barat, utara, timur. Jadi nggak bisa satu tujuan gitu. Jadi hari ini ke arah Banyuwangi Barat, besok Banyuwangi Timur, besok Banyuwangi Selatan, begitu Mbak. Dan kalau tengah kotanya ada juga Rumah Dinas Bupati yang menjadi tujuan wisata, karena Rumah Dinas Bupati itu kan bangunan kuno, pendopo kuno, sekarang menjadi tujuan wisata juga. Gitu, Mbak. Jadi bukan karena ingin disebut sebagai menantu kesayangan ya, karena mertua. Termasuk, Mbak, termasuk ingin juga dipuji oleh saudara-saudara suami. Wah, hebat bikin buku Banyuwangi karena suaminya orang Banyuwangi. Begitu, Mbak. Nah, dulu kan saya bikin pertama yang buku tentang Banyuwangi ini kan apa namanya? Ada juga tentang Banyuwangi, karena isinya buku ini kumpulan wisata Banyuwangi, Jember, Raja Ampat. Tapi sedikit tentang Banyuwangi yang buku ini, sedikit banget yang tentang Banyuwangi. Jadi akhirnya saya terpikir untuk bikin Banyuwangi yang khusus isinya Banyuwangi aja, begitu Mbak. Begitu ya. Saya pernah baca juga nih bukunya yang Flores, dan saya sudah sampai Flores ya setelah membaca dari tulisan Mbak Asita. Nah, ini kan tadi tentang buku ini masih dalam proses ya Mbak, maksudnya belum dalam tahap penyelesaian, karena tadi sudah ada kata pengantar dari Dinas Pariwisata Banyuwangi kalau nggak salah. Iya, jadi ceritanya gini, proses penulisan udah 80%. 80%. Kemudian saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi untuk bikin kata pengantar. Sekarang tinggal saya nunggu event, Mbak. Karena di Desember ini ada event Banyuwangi Eno Karnaval, Ijen Jazz, kemudian kalender acara 2023 saya tunggu supaya buku saya update. Jadi rencana saya terbit di bulan Januari, karena supaya update saya menunggu event-event sampai bulan Desember, dan kalender acaranya nanti 2023 udah keluar. Jadi saya di buku orang baca, oh ini loh kalender acara 2023 Banyuwangi, mau kemana saya di bulan apa perginya, begitu Mbak, rencana saya begitu. Doakan Mbak ya, Januari sudah terbit, sudah launching. Dan saya untuk menghormati kota Banyuwangi sebagai kota masa kecil saya dan kota suami, launchingnya insya Allah di Banyuwangi, Mbak. Wow, luar biasa. Di Jakarta, di Banyuwangi. Di Jakarta ya, iyalah kan bukunya tentang Banyuwangi ya. Baik, tadi disebutkan bahwa kebanyakan wisatawan adalah wisatawan lokal, sehingga masih murah harganya, masih lestari dan sebagainya. Tetapi saya pikir tetap masih ada ya beberapa turis asing yang mungkin berada di Kawah Ijen atau di tempat-tempat yang mungkin buat mereka tuh sangat menarik karena di negara mereka nggak ada begitu. Bisa diceritakan? Gini Mbak, memang kebanyakan turis lokal yang pergi ke Banyuwangi karena kebanyakan mereka orang yang reunian, orang yang lagi rapat-rapat, orang yang wisata sekolah. Jadi kebanyakan 80% lokal. Kalau 20% itu wisatawan asing, itu wisatawan yang transit dari Surabaya, dari Jakarta ke Bali naik darat. Biasanya mereka mampir dulu ke Banyuwangi, tahu ada Gunung Ijen, tahu ada Sabana Baluran. Jadi belum menjadi tujuan wisata utama. Wisatawan asing, wisata utamanya masih ke arah Bali, Lombok, dan Flores. Kalau ke Banyuwangi kebanyakan transit Mbak mereka, Mbak. Begitu. Begitu. Baik. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Bahrudin, ini ada di Kalimantan, Banjarmasin. Silakan untuk membukakan video atau saya bacakan, Bahrudin. Biasanya ini minta dibacain nih. Ini paling manja ini ya. Saya tahu. Oke. Mbak Asita, menarik sekali pemaparan tentang Banyuwanginya. Kebetulan saya lagi menulis novel yang settingnya itu di Sumeneb dan Banyuwangi. Aduh, hebat. Gimana Mbak ceritanya? Kan Mbak belum pernah ke Banyuwangi, kok settingnya Banyuwangi. Mbak ngambil dari mana settingnya?
Kemudian saya kurang sekali informasi tentang Banyuwangi. Izin bertanya untuk Ibu Asita. Banyuwangi lebih ke bahasa Osing. Bahasa Osing yang saya dengarkan ternyata agak berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. Apakah memang kebudayaan Osing berbeda dengan kebudayaan Jawa pada umumnya? Jadi begini ya, kalau bahasa Osing memang beda dengan bahasa Jawa. Saya sendiri pernah masa kecil di Banyuwangi tapi nggak bisa bahasa Osing karena di rumah ngomong sama temen, ngomong sama orang rumah bahasa Jawa. Jadi saya tidak bergaul dengan orang Osing. Tapi pengamatan saya berkali-kali ke Banyuwangi, kan saya nggak terhitung ke Banyuwangi karena saya masa kecil di Banyuwangi dan mertua di Banyuwangi, jadi nggak terhitung berapa kali saya pulang ke Banyuwangi. Tapi bergaul dengan suku Osing yang berbeda itu apa? Makanannya kayak tadi, mereka menu-menunya itu rujak soto, sego campur-campur tadi ya. Lah itu. Kemudian mereka punya rumah sendiri gaya suku Osing. Jadi rumahnya, jadi mereka itu ciri khasnya tuh di ini Mbak, di apa? Di properti. Punya rumah adat Osing, bahasa Osing. Tapi untuk masyarakatnya sendiri seperti kita orang Jawa, beda dengan orang Baduy yang harus pakai baju Baduy, yang punya adat nggak boleh ada HP, ada apa, listrik lah gitu, beda. Jadi suku Osing kayak kita masyarakat biasa, hanya bahasanya bahasa Osing, dan mereka punya ciri khas di makanan, di properti ini aja. Dan mereka punya budaya itu Mbak, budaya tari gandrung, budaya tari seblang. Diuntungkan Banyuwangi itu punya budaya asli, tari-tari yang itu, yang timbulnya di kota Banyuwangi. Tari gandrung kan asalnya itu rasa terima kasih karena padinya panen bagus Mbak, ke Dewi Sri. Rasa syukur ke Dewi Sri awalnya tari gandrung itu, awal-awal dulu di tahun 1700-an. Tapi berkembang sekarang menjadi pentas seni, menjadi apa ya, hiburan kalau orang nikahan, orang khitanan, begitu Mbak. Oke, baik. Itu tadi ya, sudah puas dengan jawaban dari Mbak Asita. Nanti kalau kurang, nanti bisa saya sambungkan, karena mungkin juga akan membantu boleh. novel yang ditulis, karena siap nih, pakar. Ya, tapi omong-omong boleh tanya, Masnya nulis novel udah pernah ke Banyuwangi berapa kali? Belum, Bu. Fantasi. Harusnya nulis novel ya harus ke Banyuwangi. Settingnya bagaimana membayangkan Banyuwangi? Kebetulan saya bikinnya itu lintas negara sama lintas daerah, Bu. Oh, begitu. Cerita awalnya itu dari Jepang, Tokyo. Cuma orang ini ceritanya dia bekerja sebagai dokter dan dia internshipnya ke Banyuwangi seperti itu sama-sama gitu, dan dia kepincut sama orang Banyuwangi seperti itu. Ya, semoga novelnya nanti akan jadi bestseller ya Pak ya. Amin. Ya, amin, siap-siap Bu. Amin, terima kasih. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Terima kasih Mas Bahrudin. Ini guru di SMA di Banjarmasin. Aduh, seneng banget ada yang dari Kalimantan serasa ke Indonesia ini Mbak. Aduh. Oke, kita dari Banjarmasin, Indonesia. Kita nyambung ke Hamburg, Jerman. Sudah ada Mbak Diah Naranghut yang sudah menanyakan di kolom chat. Silahkan untuk ditanyakan sendiri Mbak. Gimana kabarnya? Sehat? Mikrofonnya belum menyala ya. Sehat. Nggak hujan, nggak salju. Mendung, belum. Okay. Ya salju sedikit. Berarti hujan ya. Oke, silakan Mbak. Cuma ya. Jadi jangan khawatir Bu Asita, di Jerman itu budaya Banyuwangi sangat present, sangat bisa dikenal dan juga orang Jerman itu kenal Banyuwangi karena apa? Karena kedekatannya dengan Bali. Jadi mereka pasti nyebrang gitu Pak. Kalau ke Bali itu pasti kan lintas ke Jawa dan yang paling dekat adalah Banyuwangi. Satu itu. Jadi kalau dibilang nama saja pasti kenal, dan budayanya juga karena presentasi budaya di panggung itu sering sekali dengan tari-tarian Banyuwangi. Karena pernah Mbak melihat tari gandrung di sana di Jerman? Pasti pernah? Ada, sudah pernah. Jadi ada kedekatan mereka suka Bali, dan juga kita juga di sini ya punya grup-grup yang menampilkan itu. Yang kedua lagi yang kemarin ini belum lama malah ada
beberapa tahun yang lalu ya sampai viral dari suku Osing, dari perempuan yang tinggal di Jerman, orang Indonesia dari masyarakat Osing menikah dengan orang Jerman atau orang Austria ya, apa saya. Tapi itu viral sekali di Indonesia karena dirayakan dengan adat Osing yang benar-benar adat Osing, dan saya sampai minta video dan foto-fotonya untuk juga mengajar. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Mbak, ya, saya memperkenalkan juga misalnya tradisi TP ya, jemur kasur masak, kemudian juga tumpeng sewu gitu. Itu adalah suku. Berarti Mbak lebih tahu dari saya tentang Banyuwangi. Bukan, saya tahunya dari belajar aja ya. Kalau Ibu kan langsung ya. Jadi saya tidak bosan belajar, walaupun Banyuwangi hanya saya lintasi sebentar, tapi saya mempelajari semua untuk saya sampaikan. Jadi sebagai jembatan aja untuk menyampaikan ke murid-murid. Terima kasih Mbak udah itu saja. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan terus saja diramaikan dan diviralkan. Ya, itu saja. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Halo. Ya, Mas Prat mau tanya apa? Oh, enggak bisa dibuka. Ya, sudah. Ya. Terima kasih Mbak Sita, pemaparannya. Ini cukup bagus untuk memviralkan Banyuwangi. Memang Banyuwangi mendapat julukan sebagai kota sunrise, ya, paling ujung timur. Ya, sunrise of Java. Ada beberapa yang perlu sedikit saya menambahi. Tadi disinggung masalah rujak soto. Ya, ini memang unik juga, yang tidak ada di daerah lain, yang ada di Banyuwangi. Tapi kalau di kota-kota lain kita taunya ya soto, ya sudah itu ada pakai kuah, ada dagingnya. Kemudian kalau rujak ya rujak cingur itu. Tetapi yang dimaksud dengan rujak soto yang ada di Banyuwangi itu sotonya bumbunya khusus. Nah, jadi bukan seperti bumbu-bumbu yang di misalnya soto Lamongan atau yang terkenal itu, bukan itu. Ya, jadi memang ada seperti dagingnya khusus juga, daging babat, daging khusus, kemudian ada ceker, kemudian dikasih kecap. Nah, itu ciri khasnya di sana, itu rujak soto. Iya. Saya pertama kali datang ke Banyuwangi itu tahun 86. Mengenal itu tadinya pertama kali ya merasa jijik gitu loh. Ada rujak dicampur soto itu ya. Saya merasa jijik gitu. Tapi begitu saya merasakan loh kok enak sekali. Nah, akhirnya jadi sekarang menjadi ketagihan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pulau Merah. Tadi sudah dijelaskan. Ya, di sana ada Pulau Merah, itu ada gunungan ya, yang disebut dengan Pulau Merah. Jadi di tepi pantai nanti ada beberapa ratus meter di situ muncul gunungan. Nah, itu aslinya berwarna merah itu karena ada tanaman perdu yang khusus itu berwarna merah. Nah, kebetulan saya dulu pernah dimutasi di Dinas Kehutanan, sehingga saya ikut keliling untuk naik perahu mengelilingi pulau itu. Nah, sehingga saya sempat di belakang. Kalau di belakangnya itu persis bagus sekali merah semua. Tapi kalau yang menghadap ke pantai, karena sudah tercemar dengan di situ dekat tambang emas Tumpang Pitu, nah itu akhirnya warnanya nggak merah lagi. Tetapi kalau yang dibaliknya itu warnanya merah. Bagus ya. Jadi memang tanamannya khusus, saya juga nggak tahu nama tanamannya apa di situ. Mungkin perlu diselidiki Pak, nama tanamannya apa supaya orang tahu Pulau Merah itu tanamannya apa yang membuat merah pulaunya. Nah, tanamannya perdu, berupa perdu kecil-kecil gitu, nggak besar, tapi dia rapat begitu sehingga warnanya merah. Kemudian ada beberapa event-event yang menarik yang membuat para turis itu datang ke Banyuwangi. Itu tadi sudah disampaikan, ada Kawah Ijen, kemudian ada beach, ada jazz beach ya, itu ada di Pantai Bum, juga ada yang di
Ijen. Di Terakota itu juga ada jazz, itu banyak para turis yang datang. Kemudian ada event lagi surfing yang ada di Jilen di Taman Alas Purwo. Iya, iya. Nah, itu tadi kok nggak dimunculkan. Iya, saya lupa ada surfing, event surfing saya lupa. Minta tolong sudah mendunia Pak lagi. Nah, itu Mbak Cita sebelum di launching itu bisa ditambahi itu. Iya, iya. Nah, nanti cari referensi tentang surfing di sana. Itu kan karena mendunia. Pak. Terima kasih masukannya. Kemudian ada Tour de Ijen. Ini juga mendunia. Balapan sepeda itu loh. Nah, itu kan setiap itu dari keliling berapa kota kabupaten berapa kota kecamatan sampai ke Kawah Ijen. Nah, ini yang menarik. Nah, itu juga kira-kira untuk bisa melengkapi Mbak Sita untuk menulis itu. Iya, termasuk kopi Banyuwanginya Pak Pratmaja ini. Kopi itu bro tadi kopinya Pak Prat so pasti masuk di buku soalnya referensinya dari Mas Prat. Ya, kopi saya kasih nama brand Seblang. Seblang itu artinya adalah tarian mistik Banyuwangi yang tidak ada di kota lain. Oh iya iya. Nah, Seblang itu ada dua, ada Seblang muda, ada Seblang tua. Di kopi saya itu di packingnya itu gambarnya tari Seblang tapi yang tua. Nah, karena kafe saya itu ada di daerah Bakungan. Jadi itu dia penarinya tua. Tetapi kalau di Gelagah itu penarinya muda. Jadi tadi saya katakan itu adalah tarian mistik. Yang menari itu adalah kemasukan roh orang apa ya? Leluhurnya, sehingga dia nggak sadar nari beberapa jam dia nggak akan capek. Oh gitu. Ya. Itu narinya di bulan apa Pak? Tariannya itu di bulan apa kan nggak tiap hari? Kalau tari Seblang yang tua itu biasanya setelah bulan Agustus September. Oh. Nah, atau Lebaran Haji. Nah, itu bisa ditulis lagi Mbak Sita untuk menambah lagi. Itu menarik juga. Itu juga banyak turis-turis yang datang karena memang unik di situ. Nah, tapi maksud dari tarian itu adalah untuk rasa syukur kepada penduduk situ atas berkat panen yang melimpah. Nah, meskipun seperti begitu, itu ya jangan coba-coba untuk mengganggu si penari, bisa kerasukan, bisa kemasukan. Ketularan melihat orang kerasukan. Iya. Mas Prat pernah lihat orang kerasukan pernah? Oh ya pernah. Efeknya apa? Efeknya? Pada waktu saya melihat itu ada yang menggoda, akhirnya dia dikejar sama si penari itu, dia pingsan. Nah, untuk menyembuhkannya itu harus mencari malam-malam kelapa cengkir gading itu. Untuk ini ada pawangnya di sana. Memang Banyuwangi terkenal mistisnya, Mbak. Mistisnya iya, itu. Betul. Deg-degan saya. Enggak, jangan khawatir. Tapi justru itu menjadi menarik karena itu seni. Betul. Seni betul. Ya. Asal jangan diganggu. Seni. Maksudnya adalah untuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa panenannya itu mereka melimpah. Jadi itu maksud dari event-event seperti itu, tarian Seblang. Tapi kalau tarian gandrung itu kan tarian ucapan selamat datang. Itu secara nasional ada itu semua ya. Cara-cara itu Mbak Sita untuk bisa melengkapi bukunya nanti. Terima kasih Pak Pratmaja. Dicatat Mbak Sita ya. Terima kasih. Aduh, lain Mas kali Prat kita bikin. Istrinya sahabat saya di Fakultas Ekonomi UNED. Jadi istrinya Mbak Dini. Kenapa Mbak Dini nggak ikut gabung, Mas Prat? Oh, mohon maaf, di sebelah rumah ada yang meninggal. Oh ya udah. Ikut duka cita. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pratmaja. Mungkin lain kali kita bikin acara trip ke Banyuwangi, di mana bisa melihat kebun kopinya dan kafenya kopinya dari Pak Pratmaja. Boleh. Termasuk kebetulan soal kopi. Nah, kebetulan saya juga karena pernah di Dinas Perkebunan ikut membina kelompok tani. Ada beberapa kelompok tani yang sekarang sudah punya khusus trip untuk ke kebun kopi. Wow. Jadi nanti akan diperkenalkan bagaimana budidaya kopi, bagaimana cara proses kopi, kemudian bagaimana cara menyangrai kopi, dan yang menjadi ciri khas adalah di kebun kopi-kopi di Banyuwangi pasti ada kandang
pedus atau kambing etawa. Nah, ya. itu susunya langsung bisa diminum. Wow. Nah, menarik ya Mbak ya. Ya, banyak orang asing ke sana itu. Ya, menarik. Nah, itu satu paket itu sekitar 100 sampai 150.000 dapat makanan khas yaitu sayur kelor. Sayur kelor. Ada sayur kelornya, ada ikan asinnya, ada tahu tempe ya. Itu kalau makan-makan itu pas di tempat yang di tempat kopi kan alternatif kan pasti dingin. Ya, nah, ya betul. Itu membuat kita jadi makannya jadi banyak, apalagi ada sambelnya. Wah, luar biasa ya? Itu. Ya nanti kalau saya ke Banyuwangi akan ikut tripnya Mas Prat. Iya, nanti kita coba kontak-kontak lagi Pak Pratmaja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan dari Pak Pratmaja yang ada di Banyuwangi, kita langsung aja ke pertanyaan di chat. Ada Mbak Siti Asia yang ada di Bonn. Bonn ini adalah dulu ibu kotanya Jerman, sekarang pindah ke Berlin. Mbak Siti Asia ini sedang banyak tamu hari ini pagi masih di Jerman ya. Dia hanya bilang sebenarnya kita, jadi Mbak Siti dan kelompoknya, kelompok budaya sudah mempromosikan Banyuwangi di kota Bonn, Jerman, dan di Belanda ada Mbak Sita karena kebetulan penyanyi dan penari ini, jadi mereka ini pandai menari dan pandai menyanyi. Ya, tarian Banyuwangi dan banyak tarian lainnya. Mungkin Mbak Asita kenal dengan Mbak Depi yang tinggal di Belanda atau Mbak Tata yang ada di Jerman. Karena tanggal 10 Desember nanti mereka akan mempresentasikan tari Banyuwangi dan sekitarnya di Belanda. Keren banget ya. Jadi kalau ada acaranya bisa Zoom nanti saya ikut gabung. Ya, jadi tarian-tarian Indonesia khususnya yang gandrung tadi sudah sering dipertontonkan di sini, jadi nggak asing lagi. Cuman mungkin lebih ditingkatkan ya karena hanya itu saja penarinya, karena memang banyak orang Indonesia tetapi tidak semuanya bisa menari atau mau menari gitu ya. Baik, Mbak Siti apa kabar ini? Makan sarapannya sudah selesai? Oh, masih banyak ya, belum selesai. Oke, baik. Ini lagi di kopi, Mbak Gana. Oh, lagi kopi. Di apa? Ya, di Siebenbonne. Itu kita promosi kopi di Jerman. Oh, oke. Ya, kita punya laden. Oh, ini ladennya milik orang Indonesia? Untuk orang Jerman. Milik orang Indonesia. Milik saya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya Allah. Ini orang kaya. Iya, kita promosi itu promosi kafe. Oke. Jadi awalnya itu produksi kafe, promosi kafe, terus akhirnya jadi restoran, jadi. Oke, ini di Bonn, Mbak ya? Di Bonn atau di Hannover? Saya di Hannover. Okay. Di Hannover, ya kan yang banyak apa itu? Messe itu apa Mbak? Apa sih namanya, pameran? Banyak pameran di sana. Terus ya ini kita promosi kopi gitu kan. Ini kopinya kopi mana Mbak? Ini kopi Indonesia? Ya kita berusaha mempromosikan kafe Indonesia, terus tapi ini banyak yang dari Brasilia, yang Arabica gitu-gitu kan. Mbak, mumpung di sini ada gudangnya, ini pabriknya kopi Banyuwangi, ada Pak Pratmaja di sini. Nanti tadi ada dengar supaya nanti bisa impor kopi Banyuwangi, bisa disampaikan ke Jerman untuk diimpor dan diperkenalkan di Bonn dan Hannover. Iya, aku catat. Saya bagi nomornya ya, nanti Mbak Asita mungkin bisa membagikan ke saya. Iya, nanti saya akan membagi nomornya Mbak Prat. Terus Mbak Asita, ini kebiasaan di Jerman kan banyak penari yang tidak bisa menari tarian Banyuwangi. Dan ini kebetulan cuma ya nggak tahu Mbak Gana mungkin ya, cuma Mbak Debbie sama Mbak Tata itu yang bisa menari tari Banyuwangi dan sangat tidak banyak gitu kan. Betul. Jadi hanya biasanya tarian Jawa, tarian Bali. Gitu. Iya betul. Tapi tarian Banyuwangi sekarang ada dutanya, terus kebetulan anak saya pinter nari ini. Nah, nanti disekolahin ke Jerman Pak, nanti dikirim ke kafenya. Mungkin ada kesempatan. Jatuhnya nari gandrung ini anak saya. Dikirim ke Jerman untuk jadi pelatih penari. Nah, iya. Oh ya Bapak ya, sambil ngirim kopi 1 kontainer gitu. Iya kan kita kemarin usaha ekspor import untuk
untuk briket gitu kan, terus mau kopi juga, cuma karena corona. Karena corona Mbak Gana. Itu ya. Oke, dan jadi semua baik ya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti kalau sudah jadi orang kaya nanti saya dicolek. Nanti saya nari di tempatnya Mbak Cafe ya. Ya, oke, Oke, baik. Teman-teman semuanya kita kembali ke acara Koteka Talk. Tadi sudah ada Mbak Siti Asiah yang ada di Hanover saat ini walaupun tinggalnya ada di Bonn. Dan saya ingin mungkin memberikan kesempatan pada Pak Trilokon yang ada di Sulawesi. Aduh seneng banget tadi dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ini juga ada, dari Jerman ada. Silakan Pak Trilokon, ada pertanyaan, ingin tahu banyak tentang Banyuwangi, atau Charles ini jadi ini ya kandidat dari awardan Kompasianival ini. Ya Mbak Gena. Ya silakan Pak Trilokon, monggo. Ya, saya tertarik sekali dengan Banyuwangi. Kurang lebih berapa tahun ya? Udah lama saya tidak ke sana. Saya pernah sampai ke Ijen. Tetapi kadang-kadang kita kurang informasi ya, posisi saya kan ada di Sulawesi. Kadang-kadang kurang informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sana, terutama kalau ada akomodasi mana yang bisa direkomendasikan, sehingga saya bisa ngajak teman-teman untuk datang ke Banyuwangi. Mungkin bisa dibantu Mbak Gena sama narasumber tadi. Mbak Asita. Mbak Asita. Mas saya Asita, Mas. Iya, Mbak Asita. Iya, silakan. Mungkin bisa, tadi kayaknya sudah disebutkan beberapa resto tadi ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Asita untuk menanggapi. Ini, kalau dari Sulawesi, supaya murah transportnya, saya sarankan naik dari Makassar ke Bali dulu. Makassar Bali kan ada pesawat direct langsung. Dari Bali ada travel langsung ke Banyuwangi dengan tiket 200.000. Jadi tiket itu termasuk kapal penyeberangan feri. Jadi tinggal duduk manis di travel. Nanti di buku saya ada nomor-nomor travel yang dari Bali ke Banyuwangi, banyak travel, ada sekitar 5 travel. Nah itu tarif rata-rata 200.000. Saran saya begitu. Dari Makassar mendarat di Bali, kemudian naik travel ke Banyuwangi. Di Banyuwangi sekarang banyak homestay yang mulai 100.000 ada. Homestay di kota, homestay di Desa Kemiren, homestay di Licin, di kaki Gunung Ijen tuh 100.000 ada. Jadi tinggal nanti di buku saya akan saya tulis daftar nama-nama homestay dan nomor HP-nya. Terus kalau restoran juga nanti ada di buku saya. Nama-nama resto, nama-nama warung nanti yang perlu dicoba. Begitu Mbak Gana. Ya, tadi kayaknya sudah disebutkan ya beberapa tempat makan tadi ya. Tapi mungkin akan dilengkapi lagi. Nanti kita tunggu saja. Tadi saya belum ngasih homestay. Tapi nanti di buku saya akan ada. Ya, setelah terbit nanti ya, insya Allah Januari. Mungkin ada pertanyaan lagi dari beberapa teman dari Mbak Asita yang hadir. Ini sudah ada 24 peserta. Ini Mbak Tutu kok diam aja, nggak ada suara dari tadi. Mbak Tutu mungkin mau nanya. Itu Mbak Tutu sahabat saya SMP, seorang guru. Silahkan Mbak Tutu untuk membukakan kamera atau hanya mikrofon. Silahkan Mbak Tutu. Halo Tutu. Kok nggak ada suara? Nggak ada ya. Baik, langsung saja kita. Mbak Diah Yuli tadi mana? Mbak Diah Yuli? Yang tadi Profesor Mbak Diah Yuli teman saya kuliah, ya, Mbak Diah Yuli masih ada. Mbak Diah Yuli, ayo Mbak Diah Yuli, tolong mau apa lagi yang perlu ditanyakan Mbak Diah Yuli? Silakan Mbak Diah. Ya, kaitannya dengan destinasi yang sudah disebutkan, saya kira sudah bagus Mbak Sita. Namun karena saya bukan traveler, jadi mungkin tambahan dari Pak Pratmaja itu perlu ditambahkan. Oh iya. Kan kemarin kita sudah jalan bareng dengan teman-teman yang kemana-mana, itu kan sudah ada semua ya di bukunya Mbak Asita itu. Oke, baik. Jadi masukan apa dari Mbak Diah Yuli? Masukan apa lagi dari Mbak Diah Yuli yang sudah sering juga ke Banyuwangi pastinya? Sudah sering
Enggak sering sih, kadang-kadang sih ke Banyuwangi. Ya. Oke. Sambil mampir kalau pas ke Bali itu mampir gitu. Jadi saya mau cerita Mbak Gana, sebulan yang lalu saya sama teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Jember itu reuni sengaja di Banyuwangi. Jadi saya sama Mbak Diah Yuli sama istrinya Mas Tot Mbak Dini, kita kumpul sehari semalam di Banyuwangi, jalan-jalannya ke Dejawatan Benculek, ke Grand Watu Dodol, dan ke Pantai Bum. Terus kita makan-makan sego cawuk di Desa Kemiren, nasi tempong, begitu Mbak. Asik banget. Ya, jadi sekarang Banyuwangi itu tujuan wisata untuk reuni-reuni, untuk raker-raker, rapat-rapat lokal gitu ya. Baik. Sembari nunggu, terima kasih Mbak Dia, sembari nunggu. Mbak Iya, makasih kembali. Ketemu lagi. Ini ada Mbak Tutu nih. Nah, Mbak Tutu ada pertanyaan atau ada kesan-pesan untuk proyek buku dari Mbak Asita atau presentasi yang sudah disampaikan Mbak Asita tentang Banyuwangi. Silakan. Assalamualaikum Tutu. Ayo Tutu, masukan apa untuk Banyuwangi? Mikrofonnya masih ditutup. Jadi harus dibuka dulu, Mbak Tutu. Tadi sudah dibuka deh. Bentar. Lama nggak nge-zoom dia. Semoga bestseller ya, Mbak Sita. Udah bisa? Sudah bisa? Halo Tutu. Udah bisa? Belum. Ini masih tutup ini sebentar. Ini saya bantu dari sini. Tapi kok nggak bisa ya? Diklik itu, diklik waktu itu, klik merahnya itu diklik. Nah, bawah itu ada gambar mikrofon, itu diklik. Ya, mute-nya itu diklik. Nah, sudah bisa itu, sudah. Ya, Mbak Sita ya. Sampun, silakan. Terima kasih, saya support sekali Mbak Sita. Semangat untuk menulis. Mbak Sita ini teman saya SMP. Ketika SMP saya sering jalan kemana-mana sebagai Mbak Sita, bersepeda. Oke. Ingat kenangan masa SMP waktu itu. Dan sampai sekarang Mbak Sita masih eksis untuk menulis. Saya support sekali dan kadang-kadang saya sering masih berkomunikasi dengan Mbak Sita. Dan mungkin Mbak Sita suatu saat bisa menulis tentang Jember. Karena Jember tempat kita bermain dan kota kelahiran Mbak Sita. Itu saja, mudah-mudahan Mbak Sita sukses. Amin. Dan bisa membawa nama SMP dan SMA juga perguruan tingginya untuk di kancah nasional maupun internasional. Demikian Mbak Sita. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini saya mau cerita, menambahkan sedikit. Ibu Tutu ini sahabat saya SMP, seorang guru SMP 1, dia spesialis matematika, guru matematika yang pintar Ibu Tutu. Banget nih. Dan Ibu Tutu ini teliti sekali soal tulisan. Kadang-kadang saya ngeditnya ke Bu Tutu. Saya share tulisan saya ke Pasiana ke Bu Tutu. Tolong diedit. Nanti Bu Tutu akan bantu saya ngedit. Dia teliti titik koma, di mana spasi, kemana. Dia sangat teliti. Jadi kadang-kadang Ibu Tutu sebagai asisten saya untuk ngedit berita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tutu. Wah, luar biasa. Pertemanan yang indah ya. SMP sampai sekarang umuran 60 masih langgeng ini. Wah. Iya, alhamdulillah. Dengan Mbak Dia Yuli juga gitu. Teman SMP, SMA, kuliah sama. Ya. Baik, terima kasih. SMA, kuliah. Mbak Tutu ya. Oke, ini ada catatan dari Mbak Rita Magdalena. Ada bis Damri, ongkosnya lebih murah Rp65.000 dari Denpasar ke Banyuwangi. Mungkin Mbak Rita ingin menceritakan perjalanannya dari Bali ke Banyuwangi ya, Denpasar ke Banyuwangi. Dengan bis Damri. Iya, saya lupa soal bis Damri. Mbak Rita ini kebetulan pensiunan pegawai Damri. Jadi Mbak Rita tahu persis soal Damri. Silakan Mbak Rita ceritain soal bis Damri. Oke, silakan. Mbak Rita, silakan menyalakan kamera. Mohon maaf, saya nggak bisa nyalain videonya. Nggak apa-apa. Silakan. Iya, saya memang Cita tuh adik kelas saya. Terus saya memang dari Banyuwangi, keluarga suaminya di Cita tuh saya kenal semua tetangga. Memang saya pensiunan Damri. Terus dari base Damri itu lebih murah, 65.000 cuman ongkosnya. Oh lala. Dari
dari Denpasar. Kalau mau naik itu bisa dari kantor Damri yang di Jalan Tengku Umar. Kalau jam berapa aja Mbak jadwal base-nya Mbak dari Bali? Jadwal base-nya sore dari Banyuwangi ke Bali. Pagi ya? Sama malam apa ya, lupa aku. Jamnya tahu nggak Mbak? Jamnya dari Bali jam berapa? Dari kalau pagi itu jam 8. Nanti aku tanya lagi ya, soalnya terakhir naik Damri itu kemarin, memang saya kemarin ke Bali sih, dari Bali ke Banyuwangi naik Damri. Jam berapa Mbak? Pagi, waktu itu aku naik pagi. Oh, yang jam 8. Berapa jam tadi ya? Sampai Banyuwangi. Dia ke Jember dia. Dia ke Jember, jadi bisa turun Banyuwangi. Oh, begitu. Ya, dia trayeknya Denpasar Jember. Oh, bagus kalau gitu. Iya. Jadi lama perjalanannya itu 3 jam, kalau 3 jam doang. Ya. Tapi nyaman ya Mbak? Nyaman ya? Maksudnya nyaman. Base-nya sekarang bagus-bagus, base Damri. Jangan lihat Damri zaman dulu ya. Maksudnya sekarang base-nya bagus-bagus. Iya. Dan aman ya, karena saya paling takut tuh naik bis karena cepet. Kalau yang kayak patas itu kayak naik angin, jadi bus. Oh gitu. Enggak. Kalau Damri kan BUMN ya, jadi supirnya bukan nggak ugal-ugalan. Ah, itu dia nih. Saya nggak ugal-ugalan. Alhamdulillah supir Damri kan pegawai BUMN ya, jadi SOP-nya ada, jadi ya dijamin lah kalau ini, kalau supirnya baik ya, jadi memang aturannya begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Rita Magdalena. Semoga ini pengalaman naik Damri ini bisa memberikan alternatif bagi teman-teman yang pengen murah meriah ke sana, tapi tetap nyaman dan aman ya. Ini katanya bisa jadi alternatif tiket murah ke Banyuwangi via Bali, sambung Damri tadi ya oleh Mbak Tantri di Tangerang Selatan. Terima kasih Mbak Rita. Baik, kembali ke peserta yang lain. Ini jadi Charles yang ada di Jakarta mau nanya atau di mana ini Charles? Silakan untuk menanyakan. Tadi kayaknya mau tanya deh. Charles? Halo. Ya, halo. Selamat sore. Silakan selamat sore. Selamat sore Manggana. Terima kasih Bu Asita sudah berbagi dan selamat sore. Rekan-rekan sekalian. Yang pertama, saya kira peserta ini yang paling muda. Kalau saya sempat intip tadi, sepertinya saya yang paling muda nih di sini. Oh gitu ya. Tetapi sejujurnya saya kalah semangat nih dari para senior. Nah kan. Oke. Sama sih. Kalau tadi berbicara lebih terkait dengan tempat wisata dan sebagainya, saya mungkin lebih menyoroti terkait energi kepenulisan Bu Asita yang saya kira belum juga habis-habisnya nih. Nah, jangan kalah sebagai penulis pemula, saya minta sharing juga tips bagaimana untuk bisa tetap menjaga semangat menulis itu tetap bertahan. Dan Bu Asita, saya kira dia tidak hanya harus berkelana dari tempat ke tempat di satu sisi, tapi di sisi lain masih juga menyempatkan waktu, meluangkan tenaga, energi untuk menulis. Saya kira itu double effort yang sungguh menginspirasi para penulis muda seperti saya. Jadi pada kesempatan ini saya minta tips juga beberapa sharing terkait perjalanan Bu Asita menjadi penulis senior yang masih eksis sampai sekarang dan inspirasi yang mungkin bisa dibagikan kepada kami para penulis junior. Terima kasih Mbak Gana, kira-kira demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Charles. Sok muda nih. Saya juga 20, tapi plus-plusnya banyak. Jadi hatinya masih muda, cuman badannya udah tua gitu ya. Baik, silakan Mbak Asita untuk menyampaikan bagaimana tips menjadi penulis yang sampai sekarang masih eksis dengan beragam award dan tentu saja buku yang lahir dari pengalaman jalan-jalan yang tidak semua orang jalan-jalan langsung nulis. Nah, silakan Mbak Asita. Mungkin saya harus cerita dari awal aja kenapa saya jadi wartawan ya. Jadi di tahun sekitar 85 itu saya lagi bosen kuliah,
kok tiba-tiba ada iklan di koran Kompas mencari koresponden daerah Jember. Lah saya melamarlah jadi koresponden dan diterima. Sebelumnya saya nggak pernah kan bisa menulis berita, menulis buku, menulis apapun, paling ngarang-ngarang biasa tugas sekolah. Nah, setelah diterima di Kompas sebagai koresponden, saya di training sebulan oleh senior-senior wartawan Kompas, diajari menulis. Kemudian setelah sebulan diajari menulis, saya dilepas di Jember sebagai wartawan daerah Jember. Lah, disitulah saya ditempa menjadi wartawan di daerah yang jauh dari ibu kota, jauh dari editor. Zaman dulu, Mbak, tahun 85 ngirim berita pakai surat kilat khusus, Mbak. Baru 2 hari datang ke Jakarta. Jadi saya habis ngetik, saya lipat kayak surat cinta kepada redaksi Kompas Palmerah Selatan 26. Datang baru 2 hari kemudian, Mbak. Kemudian jadi berita. Dan honornya pakai wesel pos tahun 85. Jadi saya tiap minggu itu kedatangan Pak Pos. Dibayar pakai wesel pos. Zaman dulu belum punya rekening bank transfer ya. Itu yang lucu kejadiannya. Tapi kalau berita sangat penting, berita yang urgent banget, baru pakai telepon. Kita telepon redaksi Kompas, ada kejadian tabrakan yang meninggal 10, baru pakai telepon. Tapi kalau berita cuma liputan lokal gitu, diketik, pakai ketik 10 jari, dilipet suratnya, dikirim pakai pos. Gitu ya, ya Allah. Itu pengalaman pertama jadi wartawan. Nah, kemudian setelah saya menikah, saya 87, 88 pindah ke Jakarta menjadi wartawan Nova. Lah, wartawan Nova itu baru saya ditempa liputan langsung di Jakarta, meliput hukum, politik, artis, hiburan. Nah, di situ saya ditempa menjadi penulis. Kemudian setelah melahirkan anak pertama, saya sengaja tidak menjadi wartawan lagi, minta dipindah ke dalam. Saya jadi peneliti, Mbak. Jadi peneliti, kita survei-survei tentang pemilu, survei-survei tentang pilpres, survei-survei tentang ekonomi politik lah gitu. Nah, sampai saya suatu hari di tahun 2011 ke Raja Ampat. Nah, setelah pulang dari Raja Ampat, saya mikir, kok kata orang-orang Raja Ampat itu mahal ya? Ternyata saya ke sana bisa dengan cara murah. Kita naik pesawat Jakarta Sorong, dari Sorong ke Waisai bisa naik kapal rakyat ternyata dengan bayar 125.000. Terus dari ke Waisai kita bisa sewa kapal keliling-keliling asal punya kelompok temen. 10 orang kita bisa patungan dan nginep di homestay begitu. Dari situ saya kepikir nulis lagi. Terus saya kontak namanya Mas Pepi. Mas Pepi Nugraha itu dulu kan ya Mas Pepi Kompas sebagai pemret dan dia teman di Kompas, pernah satu ruangan waktu jadi peneliti di Litbang Kompas. Jadi saya kontak Pepi, ternyata Raja Ampat tuh murah kok, nggak harus mahal. Gimana kalau saya mau nulis lagi di kompas.com? Silakan Mbak Sita gitu. Akhirnya saya nulis lagi di kompas.com setelah 10 tahun vakum nggak nulis. Saya langsung nulis lagi di kompas.com. Ya itu tadi tips ke Raja Ampat dengan cara murah yang memenangkan langsung Anugerah Perwata Wisata Indonesia. Dan saya surprise banget. Udah nggak nulis 10 tahun kok langsung menang dan saya kaget. Nah, setelah itu saya langsung bilang ke Pepi, kalau gitu saya jadi kontributor travelkompas.com ya. Saya nulis perjalanan saya ke Solo, ke Padang, ke Bangka, ke Belitung, ke seluruh Indonesia, Makassar, manapun saya tulis. Dan sampai 80 tulisan. Lah, setelah 80 tulisan saya kepikir untuk dijadikan buku. Akhirnya saya menulis buku ini dan dikirim ke kompas.com. Jadilah buku ini saya ajukan ke Gramedia Pustaka Utama, diloloskan oleh kurator editornya. Jadilah buku ini. Luar biasa. Berjudul Menyambut Pagi di Bromo, Melepas Penat di Raja Ampat. Jadi buku ini buku surprise yang tanpa rencana untuk diterbitkan, tapi dari kumpulan tulisan di kompas.com. Nah, dari situlah saya menginspirasi untuk pensiun menjadi peneliti di kompas.com, di Kompas Cetak. Saya ngajukan pensiun dini di usia 50 dengan tujuan menjadi penulis buku travel. Nah, dari setelah menulis Raja Ampat Bromo ini, saya kan kepikir nulis Flores karena saya sukanya alam liar, suka petualang emang hobinya. Jadi habis Raja Ampat saya kepikir, saya mau nulis Flores nih. Akhirnya saya survei ke Flores 1 bulan untuk menulis mulai dari Larantuka
sampai turun ke Komodo, ke Labuan Bajo. Jadi saya di Flores 1 bulan keliling ke Wairebo, Larantuka, Kelimutu, pokoknya semua Flores dari bawah sampai atas saya datangi. Saya ditemani anak saya Dimas Ramadan yang kebetulan traveler juga. Influencer ya, dengan follow. Ya, alhamdulillah saya punya anak yang jadi traveler influencer juga. Aduh, nah, dari situ bikin lagi buku kedua tentang Flores lah gitu. Kemudian kenapa saya menjadi Kompasianer? Nah, setelah pensiun saya kepikir saya mau nulis di blog, tapi saya ingin bentuknya yang bukan milik saya sendiri karena saya males merawat blog ya. Jadi ikut Kompasianer aja. Jadi saya nggak punya blog pribadi. Nah, di situ saya juga sering menang lomba. Ada lomba caplang menang, ada lomba Kementerian Perdagangan menang. Sering menang juga gitu. Tapi saya di usia-usia sekarang jarang ikut lomba, memberi kesempatan kepada yang muda-muda supaya menang gitu ya, kayak Charles nih biar menang nih. Iya. Semoga Charles nah, kenapa sampai sekarang saya tetap menulis? Karena target saya ingin membuat buku wisata terus-menerus 5 tahun sekali apa 3 tahun sekali. Habis Banyuwangi saya rencana ke Banda Maluku untuk nulis buku Banda. Habis Banda saya rencana lagi ke Irian Jaya untuk nulis itu Papua begitu. Jadi masih banyak target-target yang akan saya tulis. Mungkin sampai usia 70 saya akan tetap menulis. Karena saya masih ada rencana ke Pulau Banda, ke Papua, ke Manado, begitu Mbak. Keren. Baik, terima kasih Mbak Asita. Teman-teman, sembari kita menunggu detik-detik dari berakhirnya Koteka Talk, saya ingin memutarkan salah satu video dari orang asing ya, yang berkunjung ke Banyuwangi. Jadi ternyata nggak hanya wisatawan lokal ya, wisatawan asing. In the morning, I'm at Pizza Hut. Actually, I prefer to eat Indonesian food, but today I'm in the mood for pizza. Let's check it out. Apa kabar? Das ist Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Mit Makrofokus kannst du kleinste Details sehen. Usually, even if you go to Pizza somewhere else, I mean, I was in. Jadi orang asing itu paling rewel soal WC ya. Jadi kalau untuk WC dia harus memperhatikan sekali kebersihannya. This one is called Boom Banyuwangi or Boom Beach. I think the people usually come here in the evening. I just wanted to check it out quickly. They have a Grab pick-up point. Really crazy enough. Nah, ini pada piknik nih orang Halo, Indonesia, selamat makan. Kamu suka es krim? Oh yeah, everyone does, yeah. So different compared to Bali, at least the south and touristic side of Bali here is, at least right now, nothing. Di Pantai Boom. Ya, ini di Pantai Boom ini kelihatan. Ini di warung nih. Kelihatan Selat Bali dari situ, kelihatan Pulau Bali dari Pantai Boom. So we just got our drinks. Orang asing masuk warung. Mango juice and coffee. Kopi, yes. Ini kopinya Pak Pratmaja ini. Hussein. Who's my new friend from Banyuwangi. Selamat minum. Selamat. Silakan minum. Silakan minum. Silakan minum. Silakan please. Dan mie sedap. Oh, mie sedap. Makan Indomie. Ada mie sedap. Makan mie instan. Dia sendiri. Sekarang mau makan Indomie di sana. Indomie goreng. Oh, kucing ya? Kucing Anda? Oh, indah. Nah, biasanya makan mie ya kalau orang Indonesia, orang asing makan mie. Dinner time, and this is the cleanest nasi padang warung that I've ever seen. Look. All the tiles, I think, everything is so clean and
beautiful, and I'm hungry. I'm ready to eat nasi padang. I said. Jadi makan nasi padang. Yeah. Okay, Majesty, the price is $1. And Joseph, table to. You can't go wrong with nasi padang if you are in Indonesia. It doesn't matter where you eat; it's good everywhere, in my opinion. Jadi itu ya sekilas tentang tanggapan dari masyarakat asing, salah satu turis yang ada di luar negeri, katanya dimanapun di Indonesia mereka makan itu rasanya enak. Itu sepertinya juga dan saya murah, ya. Enak dan murah. Betul, karena memang rasanya luar biasa sedap. Jadi ramuan bumbunya, sajiannya, keramah tamahannya. Jadi ada senyumnya gini. Kalau di sini begini mungkin kita udah makanannya enak tapi rasanya nggak enak karena di hati juga nggak enak begitu ya. Jadi merupakan satu potensi yang luar biasa dari Indonesia. Warung-warung Indonesia, restoran di Indonesia, termasuk kafe-kafe seperti yang punya Pak Pratmadja ini pasti luar biasa karena tidak hanya menyuguhkan makanan dan minuman yang sedap, tetapi juga hospitality atau keramah tamahan orang Indonesia yang memang tidak tertandingi dibandingkan dengan negara-negara asing lainnya di luar Indonesia. Saya akan sedikit merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asita yang kali ini di Koteka Talk ke-117 menyampaikan tentang The Sunrise of Java atau Banyuwangi yang merupakan satu keindahan Indonesia, wonderful Indonesia. Salah satunya cerita tentang legenda Banyuwangi yang katanya tadi istrinya kalau selingkuh nanti kalau dibunuh nanti dibuang ke laut ke danau tadi ya. Ke sungai Mbak, ke sungai tadi ya. Nanti kalau baunya wangi berarti tidak terjadi perselingkuhan. Wah, ini perselingkuhan tema yang paling ngehit ini di Indonesia sampai ke Jerman ya. Kemudian yang kedua tentang tempat wisata. Jangan lupa tempat-tempat wisata yang direkomendasikan oleh Mbak Asita, termasuk Kawah Ijen yang luar biasa. Mbak Asita aja bisa 3 jam naik ke sono ya, pulang-balik gitu. Apalagi kita yang masih muda ya. Kemudian Taman Nasional Baluran, termasuk tadi Desa Iseng ya, di mana orang-orang Osing, maksud saya suku Osing masih berada di situ dengan tarian, kemudian dengan lesung, pokoknya seru banget, masih tradisional yang harus kita kunjungi, termasuk kuliner. Tadi saya ngiler banget mendengar cerita rujak soto yang ini campur-campur ya, babat usus sama rujak cingur dan lain sebagainya dengan harga hanya 20.000. Kalau di Jerman 20.000 dapat permen kojek ya, satu aja jilat-jilat gitu habis. Kalau di sana bisa kenyang dengan 20.000. Kemudian sego tempong dan sego cawok yang harus dicoba teman-teman semuanya, termasuk kopi khas Banyuwangi yang tadi diceritakan oleh Pak Pratmadja dan sudah membocorkan tentang rahasia mengapa kopi tubruk itu lebih sedap, apalagi yang dari Banyuwangi, dibanding dengan kopi-kopi yang lainnya. Tadi diceritakan tentang adanya belerang ya, yang ini merupakan udara yang mempengaruhi dari produk-produk kopi di sana. Kemudian tadi juga disebutkan tentang budaya, misalnya salah satu tarian gandrung tadi ya, yang ternyata juga sampai ke Jerman aja udah heboh banget, apalagi di daerah Banyuwangi, dan tentang kekuatan magi, jadi santet dan segala macam yang katanya tadi penari aja sampai nari aja sampai seharian mungkin nggak capek gitu ya. Dan jangan lupa untuk tidak mengganggu karena nanti bisa terkena juga begitu ya, dan harus mencari kelapa cangkir. Di Jerman nggak ada. Kemudian Mbak Asita ini juga menceritakan tentang proses penulisan bukunya, apa rahasia menulis sampai dengan di usia yang di atas 60 tahun. Yang ini jadi di atas 60 itu harus punya target-target apa yang akan dicapai dan apa yang akan ditulis, itu untuk membuat energi kita semangat terus, Mbak. Baik, terima kasih sekali Mbak Asita. Kali ini tentang Banyuwangi yang sudah diceritakan dari A sampai Z. Nanti kita akan sambung lagi supaya suatu kali teman-teman yang ingin ke Banyuwangi bisa mengunjungi tempat-tempat ataupun mengadakan kegiatan offline ya untuk jalan-jalan di sana, termasuk mengunjungi perkebunan kopi yang seperti diceritakan oleh Pak Pratmadja tadi, termasuk desa-desa wisata yang memang masih asli tapi
atraksinya atau potensi wisatanya sangat luar biasa. Baik, Mbak Asita, terima kasih sekali untuk kesempatannya hari ini berkenan menjadi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Gana atas kesempatannya. Ini teman-temannya Mbak Asita ini setia sekali untuk mengikuti acara hari ini. Tadi saya sudah memotret dokumentasi dari siapa saja yang hadir, ada 24 orang dan kebanyakan adalah teman-teman Mbak Asita dari SMP sampai dengan kuliah tadi ya, termasuk Kompasianer yang ada di kompasiana.com yang rajin jalan-jalan dan rajin menulis di blog kompasiana.com. Semoga mereka-mereka ini akan terinspirasi untuk menuliskan tentang Indonesia. Saya juga harus mengikuti jejak dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Asita, karena selama ini saya masih fokusnya ke Jerman ya, karena saya tinggalnya di sini. Mungkin suatu hari saya juga harus menuliskan tentang perjalanan kami selama di Indonesia yang luar biasa heboh. Indonesia tuh Masya Allah, cantiknya luar biasa, tak tertandingi apalagi dengan keramah tamahannya dari orang-orang yang kita temui. Dan makanannya sedap, maknyos gitu ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Saya mau absen lagi tadi yang masih hadir di sini ya, ada Pak Pratmaja, ada Mbak Dia, Mbak Tutu, Mbak Siti Asia, Mas Barudin, ada Mbak Rina, Mbak Dia, Mas Edi, Mbak Mei di Tangerang, Mbak Rita, Mbak Evi, Pak Trilokon di Sulawesi, Mas Budi, ada Charles, ada Tantri, Mbak Tantri di Tangerang Selatan, ada Mas Muhammad, Mbak Linda, Mbak Tantri ini istrinya Mas Pepi, Mbak. Iya. Terima kasih untuk bergabung hari ini. Halo Tantri, apa kabar? Ya, selamat berada. Baik, Mbak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Gana. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Selamat menikmati hari Sabtu malam Minggu, dan teman-teman yang ada di Jerman masih siang ya, masih banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Asita, Pak Asita. Nyambung lagi Pak Pratmaja ya. Terima kasih semuanya. Hai. Sukses Asita.